overdue. But I Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nida Ramdini dengan NPM 101203337, kelas E2, Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Video ini diunggah guna untuk memenuhi evaluasi tengah semester 6, mata kuliah Pendidikan Agama 6, dengan dosen pengampu Bapak Maman Suryaman, ME. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dahsyatnya sakaratul maut. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sakaratul maut. Apa sih sakaratul maut itu? Sakaratul maut merupakan ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada lagi satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit itu. Mengutip buku Jika Esok Aku Meninggal oleh Muhammad Ridwan, sakaratul maut merupakan proses yang menyertai kematian. Ruh manusia tidak serta-merta dicabut dari raganya menjelang kematian. Ada proses yang menegangkan dan menyakitkan, bahkan berjalan sangat lama bagi mereka yang selama hidupnya banyak melakukan dosa. Dikatakan oleh Imam Ghazali yang dikutip dari buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Haji Muhammad Sholihin, rasa sakit tersebut menyebar ke seluruh tubuh sehingga bagi orang yang sedang sakaratul maut, ia akan merasa dirinya seperti ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, saraf, persendian, akar rambut, dan kulit kepala hingga kaki. Materi selanjutnya mengenai para nabi mengalami sakaratul maut. Apa yang terjadi pada para nabi alaihi salam berupa pedih dan rasa sakit menghadapi kematian serta sakaratul maut memiliki dua faedah sebagai berikut. Yang pertama yaitu supaya makhluk mengetahui kadar sakitnya maut meskipun hal itu tidak tampak. Yang kedua, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan keutamaan dan meninggikan derajat para nabi di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Yang selanjutnya mengenai dalil sakaratul maut. Pada surat Qaf ayat 19 disebutkan bahwa seseorang tidak akan bisa lari dan menghindari sakaratul maut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran surat Qaf ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmahnya telah memberitahukan sebagian gambaran sakaratul maut yang akan dirasakan setiap orang sebagaimana diadakan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Yang artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di tenggorokan, padahal kamu ketika itu melihat, sedangkan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Waqiah ayat 83-87. Selain ayat Al-Quran di atas, dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan merasakan kepayahan dalam menghadapi sakaratul maut, dan sungguh sendi-sendinya akan mengucapkan salam atas bagian yang lain. Ia berkata, keselamatan atasmu, engkau berpisah dariku, dan aku memisahkan diri dari kamu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Hudaibah. Materi selanjutnya yaitu mengenai kematian dalam Al-Quran. Yang pertama, kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia, walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 154, yang artinya, katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah mengetahui isi hati. Yang kedua, kematian akan mengajar siapapun, meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih, serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Nabi Muhammad. Katakanlah, semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Yang ketiga, kematian akan mengajar siapapun walaupun ia lali menghindar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya yang keempat, yaitu kematian datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 34, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya poin yang kelima, yaitu kematian telah ditentukan waktunya. Tidak dapat ditunda atau dipercepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Selanjutnya mengenai dahsyatnya sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain surta yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah atsar atau pendapat, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'b al-Ahbar berpendapat, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu, seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya, sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya, dan meninggalkan yang tersisa. Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Imam Ghazali juga mengutip suatu riwayat ketika sekelompok Bani Israel yang sedang melewati sebuah perkuburan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia menghidupkan suatu mayat dari perkuburan itu sehingga mereka bisa mengetahui gambaran sakaratul maut. Dengan izin Allah, melalui suatu cara, tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang muncul dari salah satu kuburan. Wahai manusia, kata pria tersebut, apa yang akan kehendaki dariku? 50 tahun yang lalu aku mengalami kematian, namun hingga kini, rasa perih bekas sakaratul maut itu belum juga hilang dariku. Proses sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang, dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan waktu dunia, ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Mustafa Kemal Atatürk
Bapa modernisasi atau sekularisasi Turki yang mengganti Turki dari negara bersyariat Islam menjadi negara sekular. Dikabarkan mengalami proses sakaratul maut selama 6 bulan, walau tampak dunianya hanya beberapa detik, seperti dilaporkan oleh salah satu keturunannya melalui sebuah mimpi. Rasa sakit sakaratul maut dialami setiap orang dengan berbagai macam tingkat rasa sakit. Ini tidak terkait dengan tingkat keimanan atau kezaliman seseorang selama ia hidup. Sebuah riwayat bahkan mengatakan bahwa rasa sakit sakaratul maut merupakan suatu proses pengurangan kadar siksaan akhirat kita kelak. Demikianlah rencana Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, mengenai hal yang semestinya dilakukan. Dr. Mustafa Al-Kin dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji menyebutkan ada 4 hal yang semestinya dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga yang sedang mengalami nazah atau sakaratul maut. Keempat hal itu adalah: yang pertama, menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini dirasa susah, maka melentangkannya dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, disunahkan mengajari atau mentalkin orang yang sedang sekarat dengan kalimat syahadat, yakni La ilaha illallah, dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalkin dengan mengulang-ulang memperdengarkan kalimat La ilaha illallah di telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Lakinu mautakum la ilaha illallah, yang artinya, ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Yang ketiga, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat. Berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yaitu yang artinya bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Dan yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah berfirman, Ana i'dadoni abni bi, yang artinya, aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Tanda sakaratul maut sudah mendekat. Yang pertama, tidak ada yang bisa menghindarinya. Seseorang yang memiliki keimanan ketakwaan yang tinggi pun akan merasakan sakaratul maut. Ini juga akan tetap datang, terlepas dari keimanan atau kezaliman manusia selama hidupnya. Yang kedua, penguji keimanan. Sakaratul maut tidak pernah bisa dipisahkan dari proses kematian, karena saat itu manusia akan diuji juga keimanannya, karena tidak hanya melihat malaikat, tapi juga setan untuk menguji iman. Selain itu, sakaratul maut juga tidak pernah lepas dari yang namanya rasa sakit. Yang ketiga yaitu lebih berat untuk orang zalim yang selalu bermaksiat. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama bagi orang yang zalim dan ahli maksiat, sebagaimana bunyi ayat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 93, yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini, kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dijelaskan oleh Rosidin dalam bukunya berjudul Modul Fikih Ibadah, terdapat tanda-tanda sakaratul maut yang dapat diketahui.
antara lain yaitu yang pertama, nafasnya cepat dan dangkal seperti orang yang tengah berlari. Yang kedua, suhu badan naik tiba-tiba dan denyut jantung lebih cepat. Yang ketiga, suhu tubuh dingin diikuti frekuensi denyut nadi yang menurun. Yang keempat, merasa resah dan gelisah serta keringat bercucuran. Yang kelima, tangan berwarna kebiru-biruan dan sekujur tubuh akan mendingin. Yang keenam, mulutnya mengeluarkan kata-kata. Jika orang solih, ia akan mengucapkan kalimat thayyibah atau zikir. Sebaliknya, orang yang zalim akan mengeluarkan kata-kata kotor. Yang ketujuh, kulit tampak pucat. Yang kedelapan, tekanan darah menurun, otot rahang terlihat mengendur, dan wajah terlihat penuh kepasrahan. Selanjutnya mengenai doa supaya mudah menghadapi sakaratul maut. Allah banyak memperingatkan manusia dalam beberapa firman yang termaktub dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Pada ayat tersebut, secara tersirat manusia diminta untuk terus mengingat kematian. Caranya dengan mengingat bahwa segala hal yang Allah berikan hanyalah titipan. Tak ada yang akan dibawa menuju kubur kecuali selembar kain kafan. Berikut bacaan doa dunia akhirat dalam mempersiapkan diri menghadapi sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal mauts wa rahmatan i'dal mauts wa maghfiratan ba'dal mauts. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mauts wan najata minan nar wal afwa i'dal hisab. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengosongkan hati dan pikiran kecuali untuk kematian. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan beberapa sahabat dan ahli fikih untuk membicarakan beragam hal. Di dalamnya terdapat sosok Ibrahim At-Taimi yang pernah berkata tentang kematian sebagai berikut. Dua hal yang memutuskan kenikmatan dunia dari diriku adalah mengingat kematian dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalimat beliau disambungkan oleh Ka'ab, barang siapa mengenal kematian, niscaya semua musibah dan masalah hanya akan terlihat sepele bagimu. Seperti yang telah diketahui bersama, proses menuju kematian akan didahulukan dengan tahapan sakaratul maut. Segala tindakan dan kebiasaan yang dilakukan selama hidup akan terlihat saat manusia menghadapi proses kematiannya. Semoga Allah jadikan manusia yang beriman menjadi orang-orang yang menghadapi kematian dalam keadaan husnul khotimah. Ingat kematian dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalimat beliau disambung oleh Ka'ab, barang siapa mengenal kematian, niscaya semua musibah dan masalah hanya akan terlihat sepele bagimu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like everything is new, a sunburst flower.